Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Safana Putri Marlinda, Hasna Lindi Nasroha, Nesya Lulu Atul Husna, Nurwanti Ubaidah, Silia Nabila Putri, Rich Patricia Chandra, dan Septia Dwi Larasati. Di bab kali ini kita akan mempelajari kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan itu artinya adalah berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan. Nah, biasanya ini juga disebut sebagai fastabiqul khairat. Mereka-mereka yang senantiasa aktif melakukan kebaikan juga disebut sebagai golongan sabiqun bil khairat. Mari kita bertadabur. Nah, tadabur sendiri itu artinya merenungkan, menghayati, memikirkan makna untuk kemudian menjadikannya sebuah pelajaran. Nah, di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Bunyi ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwaahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ajaran agama Islam, Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari kejadian tersebut. Tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran, dan isinya berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan, menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Hari ini ada 2 ayat Al-Quran yang dapat ditengahkan, yakni Surat Al-Quran Al-Baqarah surat kedua ayat 148 dan Surat Fatir surat ke-35 ayat 32. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'til bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Karena yang terpenting dalam beragama adalah patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Tafsiran Quran surat Fatir ayat ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awratna al-kitaba alladzina astafaina min ibadin wa minhum zalimun li
نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Artinya, kemudian kitab-kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Tafsiran Quran Surat Fatir ayat 32. Secara global, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk digunakan sebagai pedoman hidup umatnya. Namun, dalam realita kehidupan di antara umat muslim, ada berbagai macam sikap dalam mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan sikap-sikap mereka ini diantaranya disebutkan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 32. Kelompok pertama yaitu mereka yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengerjakan berbagai perkara yang diharamkan. Kelompok kedua yaitu mereka yang bersikap pertengahan, yaitu mereka di samping melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan, namun terkadang mereka meninggalkan perkara-perkara yang disunahkan dan melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan. Kelompok ketiga yaitu mereka yang bersikap segera melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Golongan ini senantiasa mengerjakan perbuatan yang diwajibkan dan disunahkan, serta menjauhi perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.